Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, singa dari Banten yang mengacak-ngacak Ba'alawi. Masya Allah. Ini kita bersyukur banget Allah turunkan utus Kiai Haji Imaduddin Utsman dari Banten untuk melawan, untuk memberontak terhadap dominasi hegemoni kaum Ba'alawi di Indonesia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi beliau bukan kaleng-kaleng. Dari segi keberaniannya oke. Bayangkan, udah sering saya ulas berkali-kali, kita berurusan dengan satu orang Habib plus 100 muhibinnya saja sudah keteteran, sudah pusing, bahkan ketakutan. Ini berurusan dengan habaib seluruh Indonesia plus 100 kali 500.000, berapa tuh? Berjuta-juta orang yang akan menyerang kita kalau kita jadi kiai iman. Tetapi alhamdulillah Allah ngasih perlindungan, Allah memberi pertolongan kepada beliau, karena pada dasarnya yang beliau sampaikan itu sebuah kebenaran. Jadi segimana kuatnya mereka, segimana marahnya mereka, segimana dongkolnya mereka, segimana powerfulnya makar mereka, alhamdulillah sampai saat ini beliau aman. Beliau tetap bisa menyerang, beliau tetap bisa mematahkan hujah-hujah mereka. Berarti ini kan dasarnya kebenaran. Dan memang setelah dikaji oleh ulama-ulama, kiai-kiai, guru-guru, ustadz-ustadz, gus-gus, apa yang beliau sampaikan ini, tesisnya ini, penelitiannya ini, memang ilmiah. Sukar dibantahnya, sukar dinafikannya, mau apa lagi. Jadi akhirnya jatuh-jatuhnya yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan nur Allah, cahaya Allah, dengan mulut-mulut mereka, dengan framing-framing mereka, dengan bantahan-bantahan mereka, dengan ancaman-ancaman mereka, dengan segala macam tipu daya, dengan segala macam gerakan, dengan segala macam hasutan dan lain-lain, fitnahan. Wallahu mutimmu nurih. Tetapi Allah terus menyempurnakan, menggelorakan, menerangkan cahayanya itu. Jadi cahaya kebenaran ini terus muncul di mana-mana. Muncul lagi channel baru, muncul lagi kiai baru, muncul lagi kelompok baru, muncul lagi masyarakat Wonogiri, muncul lagi masyarakat Garut, dan seterusnya. Disambut gegap gempita. Wallahu mutimmu nuri. Jadi Allah terus menyempurnakan cahaya itu, terus menerangkan cahaya itu. Padahal sekelilingnya bermaksud memadamkan. Itulah yang bisa kita tangkap dari fenomena ini. Kenapa tidak bisa dihentikan? Karena yang dibawa oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah sebuah kebenaran. Yang kedua, bukan kaleng-kalengnya Kiai Imad, adalah beliau juga seorang kiai, dibekali dengan keilmuan agama, dibekali dengan keilmuan alat, nahwu shorof, mantik, balaghah, arud, dan lain-lain itu yang mumpuni. Beliau bisa baca kitab gundul, botak, kitab-kitab Turat, beliau bisa lahap semua. Bahkan beliau adalah seorang mu'allif, pengarang kitab kuning, kitab gundul. Sudah belasan kitab beliau karang. Mirip seperti ulama-ulama zaman dahulu yang mengarang kitab-kitab yang diaji di pesantren. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Iqana, Jam'ul Jawami, dan lain-lain. Itu sudah mumpuni. Ketiga, bukan kaleng-kaleng, beliau dari Banten.
Mau akal apa mau okol katanya. Mau tarung pakai debat ilmiah oke, mau tarung pakai ilmu kedikjayaan juga boleh. Ilmu kejawaraan. Saya dengar beliau memang jawara, punya banyak ilmu-ilmu Banten, kejawaraan Banten, hizib-hizib, kesaktian-kesaktian. Dan kita maklumi karena beliau berkelana di daerah Banten itu untuk mencari ilmu-ilmu. Itu dari sisi personality ya. Yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah keilmuan beliau yang mampu terus mematahkan argumen orang-orang yang dalam tanda kutip melawannya. Jadi secara ilmiah beliau menangan. Dan orang-orang yang membantah beliau itu ya sebenarnya argumennya lemah-lemah. Karena memang sudah tidak ketemu amunisi. Terakhir kita lihat bagaimana powerfulnya Kiai Haji Imaduddin dalam menjelaskan atau membantah Kiai Haji Idrus Romli. Sebagaimana kita ketahui Kiai Haji Idrus Romli membantah Kiai Imad itu dengan amunisi seadanya. Di awal-awal beliau bahkan sudah mengatakan tidak perlu dalil, tidak perlu bukti. Sebenarnya ini tidak harus dibantah oleh sekelas Kiai Imad. Kalau udah mengatakan tidak perlu dalil, tidak perlu bukti. Terus apa? Kalau tidak perlu dalil, tidak perlu bukti dalam sebuah kajian penelitian, ya wassalam. Berarti kan hanya ikut-ikutan orang. Ini sudah ngawur. Jadi menurut Kiai Haji Imaduddin dan kita semua, nasab Ba'alawi sudah selesai. Sudah the end, sudah wassalam. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibuktikan lagi di abad 4, 5, 6 itu. Tidak ada keterangannya Ubaidillah itu anak Ahmad bin Isa. Di tes DNA pun sudah bukan bagian dari Bani Hashim atau Arab. Sudah the end, sudah bukan keturunan Nabi, tetapi Kiai Haji Idrus Romli terus membelanya, terus menyambungkan, terus mengatakan bahwa Nabi adalah kakeknya Ubaidillah. Tanpa dalil, tanpa bukti tadi itu menurut Kiai Haji Idrus Romli. Kemudian Kiai Haji Imaduddin selanjutnya menyatakan bahwa Kiai Haji Idrus Romli itu cacat logika. Kiai Haji Idrus Romli mengatakan kalau tidak mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi berarti tidak berakhlak. Justru kata Kiai Haji Imaduddin yang tidak berakhlak itu adalah mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal bukan. Itu sangat tidak berakhlak malah. Beliau mencontohkan pada suatu kisah Zaid bin Harisah. Jadi Zaid ini adalah anak angkat daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai Zaid ini. Udah menganggapnya sebagai anak kandung lah begitu. Sehingga sering memperkenalkan kepada para sahabatnya, Zaid bin Muhammad, ini anakku. Tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi peringatan bahwa enggak boleh orang yang bukan bapaknya diaku-aku sebagai bapaknya, atau bukan anaknya diaku-aku sebagai anaknya. Harus dikatakan dengan jelas, anak ini bapaknya si Anu, walaupun yang mengurus kita harus jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, ud'uhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Kata Allah, tidak boleh anak orang tetap anak orang,
bukan keturunan, tetap bukan keturunan, jangan disambung-sambungkan. Jadi mafhum mukhalafahnya, enggak boleh kita membinkan seseorang itu bukan kepada kakeknya. Jadi Ubaidillah itu kakeknya bukan Nabi Muhammad, bukan. Enggak boleh membinkan, dilaknat oleh Allah. Tetapi Kiai Haji Idrus Romli malah membela orang yang membinkan kepada bukan kakeknya. Mana yang tidak berakhlak, mana yang melanggar perintah Allah sebenarnya. Kemudian kata Kiai Haji Imaduddin, banyak ulama-ulama mulai dari abad ke-9, 10, 11, 12 terus hingga sampai sekarang ada menulis dalam kitabnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ada yang menyambungkan ke situ. Termasuk yang menjadi andalan para pembela Ba'alawi. Ada ulama yang menukil seperti itu. Menukil ya, bukan mengisbat. Hanya mengatakan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Terus dijadikan patokan. Bagaimana kalau mereka hanya menukil, hanya ikut-ikutan menulis Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Itu enggak masalah. Karena mereka hanya mendapatkan informasi seperti itu, tidak membedah secara detailnya, karena belum ada penelitiannya, karena belum ada tes DNA-nya. Jadi dalam ayat itu, Al-Ahzab ayat 5, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih." Kalau ada kesalahan-kesalahan dulu mengutip-ngutip, mengata-ngatakan binnya salah, ya enggak masalah. Namanya juga enggak tahu, ya kan? Tetapi bagi orang yang sudah tahu, nah ini yang bermasalah. Sudah tahu kok masih ngeyel. Sudah tahu kok masih berusaha menyambung-nyambungkan. Itu kan membohongi, merekayasa dan nekat. Mau gimana lagi orang udah nggak nyambung. Di kitab-kitab waktu itu sejarah tidak ada yang mengatakan. Tes DNA pun tidak nyambung. Akhirnya maksa mau disambungkan. Nah ini kita harus cegah orang-orang seperti ini. Karena dia melanggar, berpotensi melanggar ayat Al-Quran, berpotensi melanggar hadis, berpotensi mengacak-ngacak agama. Betul? Jadi orang-orang semacam Kiai Haji Idrus Romli, Kiai Haji Fahru Razi, Gus Rumel, itu lebih besar cintanya kepada Ba'alawi ketimbang kepada kebenaran itu sendiri. Jadi mereka mengesampingkan kebenaran, kemudian memperjuangkan Ba'alawi atas dasar nafsu, tanpa dalil, tanpa fakta, tanpa hujah. Bahkan yang lebih parah lagi menurut Kiai Haji Imaduddin, mereka mau mendegradasi, mau menjelek-jelekan Nabi, mau menjelek-jelekan Al-Quran, mau menjelek-jelekan agama ini demi membela Ba'alawi. Ini kan sudah di luar nurul, di luar nalar. Menurut Kiai Haji Idrus Romli, pendapat ulama itu adalah hujah. Itu dalam fikih ada ketetapannya. Dan untuk ketetapan baru atau pendapat yang baru harus menyertakan dalil-dalil yang kuat dan relevan. Tetapi untuk sejarah itu harus ada ittisalur riwayahnya. Jadi cerita sejarah itu harus otentik. Kalau sejarah mengatakan di tahun A terjadi ini, kemudian tokohnya ini, kemudian kejadiannya perihal ini, maka fakta sejarah yang direkam itu, yang ditulis itu, yang ada dalam pikiran masyarakat, itulah yang dijadikan rujukan. Tetapi jika kemudian orang mengemukakan fakta yang berlainan dari sejarah yang asli, maka itu tidak bisa diterima. Itu namanya pembelokan sejarah, pembelokan fakta. Itu menurut Kiai Haji Imaduddin. Seperti dalam cerita-cerita terdahulu, kitab-kitab terdahulu, rekaman-rekaman peristiwa terdahulu, dikatakan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3. Tidak ada lagi, berabad-abad lamanya. Dari sebuah kabilah terkenal, dari orang-orang terkenal, dari penulis terkenal,
dari berbagai kitab yang ditulis di masa-masa itu, ya memang 3. Maka jika kemudian ada orang menulis di tahun-tahun berikutnya, abad-abad berikutnya, tidak sesuai dengan sejarah itu, maka itu disebut pembelokan sejarah atau pemalsuan. Karena ketidaktersambungan riwayatnya, tidak ada ittisolu riwayatnya. Begitu kira-kira. Kemudian Ki Haji Imaduddin menyoroti pula Gus Rumel. Kalau Romli itu tanpa tasgir, kalau Rumel itu tasgiran daripada Romli, Romli kecil. Jadi Gus Rumel juga tidak mampu menghadirkan peristiwa sejarah masa itu yang menyatakan Ubaidillah itu putra daripada Ahmad bin Isa. Tidak ada catatan sejarah, tidak ada manuskrip, tidak ada kitab, tidak ada fakta-fakta waktu itu yang disebut kitab sezaman atau informasi sezaman. Tetapi kemudian bukannya dia menyerah, mengakui memang tidak ada Ubaidillah itu, tetapi malah mengatakan nggak perlu fakta sejarah itu, nggak perlu rekaman peristiwa itu nggak perlu. Jadi tetap berdalih. Malah yang diseret-seret, yang dirusak-rusak adalah hadis Nabi. Jadi mengotori hadis Nabi untuk membela Ba'alawi. Katanya kalau begitu hadis Nabi pun jangan dipercaya karena tidak ada kitab sezamannya. Ya, bagi orang awam bisa dipengaruhi untuk meruntuhkan juga hadis Nabi. Jadi kalau Ba'alawi runtuh, hadis Nabi pun runtuh. Ini kan jahat berpikirnya. Padahal hadis Nabi itu sangat berbeda dengan silsilah Ba'alawi. Hadis Nabi itu ketersambungannya, beritanya, orangnya yang menceritakannya itu sambung bersambung hingga zaman Nabi. Yang disebut perawi itu dari ketersambungan informasi. Kontinuitas informasi tidak pernah putus. Belum lagi memang dari kitab sezamannya juga ada. Menurut Kiai Haji Imaduddin, bahkan di zaman Nabi sudah ada sumber sezaman itu. Yaitu buku sejarah pertama yang ditulis adalah Tarikh Ibnu Ishaq. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Berarti hanya 69 tahun setelah wafatnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sezaman. Udah ada kitab itu yang menceritakan dari Nabi. Jadi Gus Rumel mencoba meruntuhkan hadis Nabi, gagal. Karena disanggah oleh Kiai Haji Imaduddin ini. Tuh. Bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau tidak ada Kiai Haji Imaduddin, bisa jadi orang percaya meruntuhkan nasab Ba'alawi sama dengan meruntuhkan hadis Nabi. Kemudian kata Kiai Haji Imad lagi, Gus Rumel coba meruntuhkan, mendegradasi hadis Nabi dengan mengatakan, kalau begitu kitab hadis Imam Bukhari Muslim juga runtuh. Nggak boleh diakuin karena ditulisnya setelah 245 tahun. Mana kitab sezamannya? Mana referensinya, kata Gus Rumel. Begini jawaban Ki Haji Imaduddin. Hadis Nabi itu ada yang sudah ditulis mulai zaman Nabi ketika beliau masih hidup, seperti Wasiqah Madinah, perjanjian atau undang-undang Madinah. Kemudian Wasiqah Nasoro Najran, perjanjian tentang Nasrani Najran. Kemudian ada hadis tentang hukum dan ukuran zakat, bahkan di situ ada stempelnya Kangjeng Nabi. Kemudian ada hadis tentang jinayat dan diat yang ditulis di masa Nabi, kemudian dikasihkan kepada Amr bin Hazm. Kemudian hadis-hadis yang ditulis Ali bin Abi Thalib tentang zakat, diat, jinayat, isinya ada kesamaan dengan yang ditulis Amr bin Hazm. Kemudian ada hadis Nabi yang ditulis Abu Sah atas perintah Nabi. Kemudian ada hadis yang ditulis Abu Bakar tentang aturan hukum. Ada hadis tentang surat-surat Nabi kepada para raja. Semua itu ditulis. Semua itu ada tulisannya pada zaman Nabi dan dipelihara oleh para sahabat. Tulisan-tulisan itu kan manuskrip. Kemudian bukti-bukti yang lain dikumpulkan oleh para sahabat, dikodifikasi, dibukukan
oleh para perawi. Inilah yang disebut kitab sezaman. Jadi menurut Rumail Abbas itu nggak ada seperti itu. Dia berbohong, membohongi umat. Artinya membohongkan fakta-fakta di belakang hadis. Dia menyamakan dengan nasab Ba'alawi. Jadi ini sungguh perbuatan yang keterlaluan. Jadi bukan kali ini saja Gus Rumail berlindung di balik hadis, di balik Quran, di balik silsilah Nabi untuk membela Ba'alawi yang pada akhirnya adalah mengotori unsur agama yang mulia ini demi membela Ba'alawi. Demikian pula Kiai Haji Fakhrul Razi, demikian pula Kiai Haji Idrus Romli. Jadi pada akhirnya kita sibuk meluruskan agama ini dari serangan-serangan mereka itu ketimbang meluruskan nasab Ba'alawi, karena mereka sudah menembak kepada sasaran-sasaran agama seperti kesohihan hadis, kevalidan Bukhari Muslim, kesohihan nasab Kangjeng Nabi, kesohihan ayat Al-Quran dan lain-lain. Ini yang disebut membabi buta itu. Kehabisan argumen akhirnya menggusur-gusur, menyeret-nyeret, menarik-narik ajaran Islam yang dimuliakan. Sehingga pada akhirnya mereka semua jatuh kepada kehancuran, jatuh kepada mendegradasi, menghinakan, merendahkan Al-Quran dan hadis dan Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat tidak berakhlak. Jadi perjuangan mereka membela Ba'alawi akhirnya menjadikan mereka tidak berakhlak, menjadikan mereka membela yang salah, membela kebatilan. Mudah-mudahan mereka semua segera tersadar. Demikian sanggahan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Untuk lebih jelasnya boleh dicek sendiri di rminubantan.or.id. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.